teman-teman. Sehat semangat Luar biasa. Nah, IPKB Jawa Tengah soalnya sering banget ke hotel ya kayaknya. Sering banget staycation nih. Konsep organisasi yang menggembirakan, Menggembira. yang gayeng. Yang karena gayeng. Boleh tahu sih nggak sih Mas, anggarannya itu loh sering staycation nih. Anggarannya tuh dari mana sebanyak itu kayaknya? Kalau melaksanakan tugas penyuluh bisa berbarengan dengan tugas sebagai anggota IPKB-an, ada rewardnya nggak sih kalau jadi pengurus IPKB? Pasti ada. Yang pertama, selalu kalau ke teman-teman, saya nyuluh KB itu di lapangan kerjanya ngopo toh aslinya itu deklarasi lato-lato itu telur itu ya. Lato yang dua telur itu. Terus nah, dengan adanya IPKB ini teman-teman terus berkarya. Jangan jangan banyak mengeluh. Selamat sore teman-teman. Wah, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini kita khusus mendatangkan ya Ketua IPKB Jawa Tengah. Ada Mas Wahyu. Siap, Mbak Mulan. Sehat semangat Luar biasa. Oke. Terima kasih. Mas Wahyu, mohon izin nih, kali ini kita nggak serius ya. Ini udah di luar jam kerja soalnya, jadi nggak serius ya. Teman-teman, kita kali ini bersama Mas Wahyu mau kenalan nih sama IPKB. Sebenarnya ya Mas, IPKB itu apa sih? Kalau secara harfiah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana seperti itu, dan sesuai dengan peraturan BKKBN seperti itu, sesuai dengan peraturan Kepala BKKBN tahun 2018 nomor 20 itu adanya organisasi profesi yang bernama IPKB, yang mana organisasi ini sebagai salah satu pengungkit, pendongkrak penyuluh KB dalam meningkatkan kompetensi, dalam mengembangkan potensi yang ada, bahkan mereka ini di jalan untuk menjadi penyuluh KB yang bisa beradaptasi dengan zaman yang ada saat ini. Mungkin seperti itu, Mbak Bulan. Oh gitu. Terus jumlah PLKB yang tergabung di IPKB Jawa Tengah itu berapa, dan apakah semua penyuluh KB harus ikut IPKB? Apa boleh nggak sih kalau misalnya saya penyuluh tuh saya nggak ikut IPKB? Ya, karena sebagai salah satu organisasi profesi dan menjadi sebagai salah satu syarat kita dalam meningkatkan kompetensi, IPKB ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai organisasi wajib yang harus diikuti oleh semua penyuluh KB yang ASN, bahkan yang ADART Munas kemarin itu bahwa penyuluh KB non PNS pun beliau ini berubah menjadi penyuluh KB seperti kita biasa, menjadi anggota IPKB biasa yang dulunya sebagai anggota IPKB luar biasa, Mbak Mulan. Sekarang sama, berarti yang P3K pun beliau ini sebagai anggota IPKB biasa, bukan yang luar biasa. Kalau luar kan biasanya di luar, lah ini sudah anggota biasa, berarti hak dan kewajiban beliau ini sama dengan kita, seperti itu, Mbak Mulan. Dengan PLKB yang PNS, ya. Lalu kegiatannya tuh ngapain sih Mas kalau udah ikut IPKB? Aku lihat nih ya di postingannya IPKB Jawa Tengah soalnya sering banget ke hotel ya kayaknya. Sering banget staycation nih. Wah, menyenangkan sekali sepertinya. Kegiatannya apa tuh kegiatan IPKB? Berarti kita ini memang konsep daripada IPKB Jawa Tengah ini konsep organisasi yang menggembirakan, yang gayeng. Yang gayeng. Terus kalau organisasi profesi kita ini didasari dengan hal-hal yang monoton serius, teman-teman itu saya kira nggak bisa mengembangkan, mengimprovisasi apa yang mereka miliki. Akhirnya kita dari IPKB Jawa Tengah ini membuat tagline seperti itu, inspirasi lintas generasi. Berarti dari generasi yang adik-adik kita yang masih muda usia 20-an sampai generasi senior-senior kita yang usia 60-an ini, kita gabungkan konsepnya, kita kompakkan visi misinya sehingga IPKB Jawa Tengah ini memiliki kegiatan yang kami kira bermanfaat. Kayak misalnya di hotel pun kita biasanya menyusun program kerja, menyusun program kerja, rapat kerja untuk dieksekusi di
DPC masing-masing. Oh Gitu. gitu. Nji. Gitu. Terus pertemuannya nih Mas, Iya. apakah kalau ikut IPKB ada pertemuan setiap bulan rutin atau hanya pas event ulang tahun IPKB atau apa gitu? Berarti IPKB Jawa Tengah ini saya kira teman-teman ini sudah autopilot. Maksud autopilot itu seperti ini. DPC yang ada di kabupaten kota itu setiap bulan itu pasti ada kegiatan. Seperti misalnya yang terdekat Banjarnegara itu ada yang namanya Anjang Sana Balai, di mana setiap bulan itu teman-teman IPKB kumpul di balai A, bulan berikutnya balai B, C, D, seperti itu. Bahkan sebagian besar dari teman-teman DPC per kabupaten kota ini setiap bulan ada kegiatan rutin. Kayak Solo kemarin itu melakukan kegiatan juga, temu teman-teman IPKB membahas program, intinya apalagi yang masih in saat ini kan stunting, terus PSA yang kita dikejar target untuk entry pun IPKB sangat berperan di situ karena gitu. Jadi kita organisasi kita ini support BKKBN, dorong BKKBN biar sama-sama kita larinya sama kencang. Gitu Kak Mulannya. Oke, terus nih kan tadi Mas Wahyu cerita di DPC dan sebagainya. Berarti ada perbedaan nggak sih kegiatan kewenangannya dari IPKB yang di provinsi sama yang DPC-nya yang di kabupaten? Berarti kalau DPD ini kita skalanya kan melayani teman-teman DPC. DPC itu Dewan Perwakilan Cabang. berarti Iya, kabupaten. Kabupaten. Kalau yang DPC ini melayani teman-teman per kabupaten kota masing-masing. Adapun kewenangannya sebenarnya kita yang di DPD ini mengakomodir, terus menyusun sebuah kebijakan strategis tingkat daerah seperti itu, sehingga di DPC yang ada itu bisa mendapatkan gambaran. Oh, kegiatan DPD seperti ini, paling enggak kita bisa copy adopsi inovasi untuk lebih baik lagi. Seperti semacam kemarin kita melakukan pelatihan ujian kompetensi seperti itu, dan diteruskan di DPC masing-masing mereka melakukan mentoring juga. Dari DPC-nya mentoring kepada teman-temannya, dikumpulkan. Jadi kita bersatu, ayo bareng-bareng dari DPD, terus nanti dilanjutkan ke DPC. Dan itu pun masukan dari teman-teman DPC, kayak kemarin dari Temanggung, Mas ngadain dong pelatihan kepemimpinan organisasi. Gitu. Ini keren kelihatannya Mas. Oke, kita eksekusi habis Harganas. Jadi semua kita tampung aspirasi dari teman-teman untuk melayani lebih baik seperti itu Mbak Mulanji. Kayaknya mantap nih, karena kegiatannya ternyata banyak dan sangat mendukung untuk perkembangan kompetensi dan programnya BKKBN. Boleh tahu sih nggak sih Mas, anggarannya itu loh, sering staycation nih, anggarannya tuh dari mana sebanyak itu kayaknya? Kalau kita setiap penyuluh di Jawa Tengah itu iuran rutin. Bulanan apa? Bulanan dari DPC itu per penyuluh itu 10.000. 10.000. Dan kita setorkan ke DPP 1.000. DPP 1.000. Ya, terus di DPC masing-masing itu dengan kearifan lokalnya beliau-beliau ini sangat keren. Ada iurannya yang sebulan 100.000. Wah. 150.000. Bahkan yang Wonogiri itu sampai 200-300.000 dia. Dia iuran seperti itu dengan sukarela, dan uang itu dikumpulkan sangat banyak untuk kas mereka. Itu diputar uangnya untuk kegiatan seperti itu. Dari iuran. Dari iuran. Atau pernah atau boleh nggak sih kalau kegiatan IPKB itu nyari sponsor? Sangat boleh sekali Mbak Mulan, dan kita pun bermitra, kita berkolaborasi dengan beberapa institusi lain seperti itu. Bahkan dari BKKBN sering memberikan kami dukungan juga, misalnya kegiatan daripada bidang Hubalila seperti itu, beliau ini ada sebuah kegiatan yang bisa disinkronkan dengan kegiatan kita. Jadi kita mengeluarkan kas dan kita dibantu oleh BKKBN. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dari luar gitu, dari produk luar misalnya gitu, boleh nggak? Bisa dulu. Pengusaha luar gitu. Bisa dulu. Bahkan ini yang nanti Porseni ini beberapa sponsor sudah masuk. Misalnya ini Aquaria. Nah, ini kita sebut Aquaria. Ini terima kasih Aquaria. Ini dia sangat keren, sangat Mas, kita siap support
untuk minum para atlet. Weh, Dan gitu. kita siap memberi hadiah, tapi nanti di pialanya ada gambarnya akuarium. Oh gitu. Nggak masalah Mas, kita saling membantu. Ada kriteria buat jadi sponsornya IPKB nggak sih? Atau hanya boleh produk-produk yang begini? Kalau dulu kalau zaman di kampus kan produk ini nggak boleh gitu? Atau nggak boleh? Apa aja boleh? Apa aja boleh, kecuali yang mungkin yang mengganggu kesehatan ya. Oke, mengganggu kesehatan ya. nggak mau menyebut merek ya seperti Iya, itu. iya. Mungkin kita saringnya di situ. Kalau selain itu bahkan kita nanti mau menawarkan kepada teman-teman penyuluh Iya. yang mau menjadi sponsor pun bisa. Misalnya si A ini pengusaha mebel. Oh ya, Aku boleh. mau sponsor boleh, nggak apa-apa. Wong ini Oke. organisasi dari kita untuk kita, jadi kita selalu terbuka. Gitu, Mbak Yang Mulan. penting bisa saling menguntungkan gitu Iya, ya. iyalah, kalau nggak menguntungkan kasihan juga. Iya, iya. Nggih, nggih. Oh iya Mas, kabar terbarunya tuh IPKB itu kan sekarang nomor klaturnya dipisah ya, antara PKB ahli sama PKB terampil. Apakah nanti organisasi IPKB-nya juga akan dipisah atau tetap jadi satu? Saat ini masih tetap jadi satu, baik yang 5253 itu, yang PLKB dan PKB itu tetap sama organisasi profesinya, yaitu IPKB sebetulnya. Jadi tidak ada perubahan dalam organisasi, tetapi dalam hal pekerjaan itu setelah adanya itu kita sudah tahu lebih jelas lagi mana tupoksi dari PKB dan PLKB. Bahkan BKKBN sendiri sudah menata sangat baik seperti itu, dari rekrutmen, dari penyuluh KB terampil yang dulunya tidak ada dibanyain, yang SMA semoga saja nanti tahun depan ada seperti itu. Jadi nanti ada jenjang itu terisi semua. Kalau saat ini kan kalau Jawa Tengah sendiri Madya banyak tuh, Madya Madya banyak, banyak. yang bawahnya muda Lumayan. itu mau naik nggak bisa akhirnya. Oh, karena madyanya banyak. Iya, sudah lebih dari kuota. Seperti saya sendiri sudah memenuhi semua, misalnya seperti itu. Karena nggak ada kuota ya nggak bisa. Oh, Seperti gitu. itu. Lah, ini salah satu cara BKKBN itu menambahi formasi jenjang di bawahnya. Oh Gitu. iya. Nah, Oke, sip. Nih, Mas Wahyu ini kan ketua IPKB nih. Pengalaman Mas Wahyu, yang saya tahu itu tugas penyuluh aja udah banyak nih, ditambah sebagai tugas dari keanggotaan di IPKB. Apa nggak repot atau gimana cara bagi tugasnya? Apa malah ikut IPKB jadi nggak melaksanakan tugas sebagai PLKB atau bagaimana tuh baginya? baginya tetap kita penuh dengan perjuangan. Oke, Tetap dengan perjuangan. Tapi alhamdulillah kita penyuluh KB di lapangan ini tim kerja yang baik seperti itu. Jadi kita harus juga bisa memanfaatkan teknik-teknik manajerial yang mana bisa menjalankan kegiatan di lapangan juga, dan IPKB pun harus kita besarkan seperti itu. Jadi tidak memilih, bahkan kita tidak meninggalkan pun tidak. Kalau bisa saling beriringan, syukur-syukur IPKB ini mensupport kegiatan yang ada di lapangan, dan itu sudah terbukti. Tugasnya penyuluh terutama. Iya, kayak kemarin akselerasi entry news juga seperti itu. Jawa Tengah ini kan cukup di papan bawah seperti itu. Kita berkoordinasi dengan BKKBN, kita ngobrol bagaimana IPKB bisa mensupport teman-temannya untuk mengentry itu, dan kita lakukan, kita monitoring. Jadi sebenarnya IPKB ini membantu untuk menyelesaikan tugas sebagai penyuluh sebenarnya seperti itu. Gitu. Walaupun di sisi lain ada bumbu-bumbu lain, kita kegiatan di tempat A, touring healing di hutan kan gitu. Itu sebagai apa ya, inovasi. Kayak kemarin waktu kita di Magelang tahun kemarin itu touring healing itu, di samping kita bener-bener touring, kita juga mendeklarasikan sebagai Bapak Asus Stunting waktu itu. Kita sudah jauh-jauh tahun yang lalu kita IPKB sudah bergerak ke situ. Bahkan nanti Porseni di Tegal itu kita rencana mau deklarasi 1 penyuluh 2 telur. Nah, kan kalau misalnya cowok biasa punya 2 telur kan. Oke, 2 Nah, telur. Nah, ini memang telur itu akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kita deklarasi di Tegal 1.400-an penyuluh, itu saya kira keren banget. Iya. Dan kita lakukan selama beberapa bulan ke depan. Gitu Mbak Mulan. Mantap.
mantap. Terus nih ya, kalau melaksanakan tugas penyuluh bisa berbarengan dengan tugas sebagai anggota IPKB-an, ada rewardnya nggak sih kalau jadi pengurus IPKB? Pasti ada. Yang pertama, selalu kalau ketemu teman, sehat selalu Mas Wahyu. Oh, gitu. Itu doa sangat baik loh. Oke, ya benar-benar. Kita sehebat apapun kalau sakit gigi aja udah repot. Udah repot udah pusing. Ya makanya kalau ketemu sehat-sehat ya Mas. Doa yang selalu yang pertama itu rewardnya itu. Tapi kalau kayak gajian dan lain sebagainya nggak ada. Nggak ada tunjangannya. Tidak ada. Oh. Kalau ada tunjangannya nanti open bidding rekrutmen mungkin iya, gitu ya. Benar ya. Konsepnya Nanti gitu. ada. Kita kan ikatan ini sebagai kerelaan kita untuk mengabdi sebenarnya seperti itu. Nanti lama-lama ada kampanye ya. Iya, gitu. Ya, Baik. seneng mengenal banyak teman-teman dengan berbagai karakter dan permasalahannya seperti itu. Nah terus nih IPKB Jawa Tengah tuh kan menurut saya IPKB yang sangat aktif ya, baik di sosmed maupun kegiatannya. Kira-kira nih menurut Mas Wahyu, inovasi apa sih yang dimiliki IPKB Jawa Tengah yang belum dimiliki provinsi lain, atau inovasi yang belum dilakukan nih oleh IPKB di Jawa Tengah? Mungkin yang pertama kita dari tim advokasi, itu timnya Mas Ayis Mukhtarom dan kawan-kawan ini, beliau membuat buku seri advokasi. Buku seri advokasi? Iya, lah dulu konsep kita itu pengen mengenalkan bahwa penyuluh KB itu di lapangan kerjanya ngopo toh asline, kan banyak yang tanya kok ketoke Rono Rene beobat lah. Kita buat buku seri advokasi ini yang kita cetak, kita buat di media online juga, kita bagikan ke OPD ke eksternal kita biar mengetahui bahwa oh ini loh pekerjaan penyuluh itu salah satu inovasi dari bidang advokasi. Yang kedua, kita juga membuat web IPKB. Webnya IPKB. Terus dari dulu zamannya Mbak Arum diteruskan ke Mbak Uzi ini buletin IPKB yang udah di SSN seperti itu ya. Beliau ini sangat intens dulu untuk bagaimana cara buletin ini berkualitas, dan itu akhirnya berhasil dan istiqomah sampai sekarang, dan saya kira provinsi lain belum seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat pasti provinsi lain akan berlomba-lomba untuk membuat karya, karena kita kemarin kumpul di Surabaya pun dari Pak Direktur Lini Lapangan akan memantau penyuluh-penyuluh mana yang kreatif, yang berkarya, akan selalu diberikan sebuah ruang yang sangat besar untuk memajukan kompetensi ataupun yang dimiliki mereka, itunya lah, kekuatan yang dimiliki mereka, kompetensi mereka, inovasi mereka, gitu sih. Wih, luar biasa. Ternyata kalau udah memang ya, kalau tak kenal maka tak ya. Iya. Sekarang saya udah mulai nih, ada gambar IPKB tuh begini. Tak kira banyak healingnya aja, ternyata tidak ya. Tak kira juga ada honor khusus nih sebagai pengurus IPKB, ternyata tidak. Honornya adalah doa dari teman-teman PLKB ya. Semoga sehat selalu, dan kita selalu setiap tahun itu menyusun anggaran program kerja, kita rinci semua yang disetujui oleh teman-teman satu Jawa Tengah melalui DPC. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada ini saya kira sudah terprogram. Kayak Porseni ini pun satu Indonesia belum ada kegiatan Porseni, hanya Jawa Tengah ini sudah melakukan Porseni yang keempat kali ini. Oke, berarti agenda terdekat dari IPKB Jawa Tengah adalah Porseni. Terus itu deklarasi lato-lato itu telur itu ya. Lato yang 2 telur itu. Terus nanti kita menerbitkan buletin juga setelah harga nasi ini, kita juga menerbitkan itu, dan kita berkolaborasi dengan teman-teman penyuluh KB se-Indonesia melalui kuis Bangga Kencana juga. Kuis Bangga Kencana. Ya, pada episode ketiga ini itu juga kita bergabung di situ. Oke, sip. Yang terakhir nih Mas Wahyu. Siap. Sekalian closing nih ya, motivasinya untuk anggota IPKB di seluruh Jawa Tengah nih apa nih biar ikut aktif dalam kegiatan IPKB, apalagi rencana kedepannya ada Porseni, ada apa-apa dan sebagainya. Ya. Motivasinya buat teman-teman IPKB ya khususnya Jawa Tengah ya, karena kita ini adalah sebuah
ikatan. I berarti kan harus adanya sebuah ikatan emosional, senasib sepenanggungan, dan teman-teman yang ada di kabupaten kota masing-masing khususnya seperti itu, diharapkan dengan adanya IPKB ini yang pertama itu menambah ikatan kekeluargaan. Dengan ikatan kekeluargaan yang baik, tidak ada konflik, insya Allah berkarya pun menjadi enak, bekerja pun menjadi oke. Ketika temennya satu nggak berangkat seperti itu, kenapa sih kok nggak berangkat, kan padahal ada rapat IPKB. Jadi IPKB itu dibutuhkan karena saat ini memang salah satu jembatan untuk kepegawaian, salah satu jembatan untuk masalah-masalah administrasi dari penyuluh KB ini bertumbuh kepada teman-teman IPKB. Seperti itu. Jadi kami berharap dengan adanya IPKB ini teman-teman terus berkarya, jangan jangan banyak mengeluh seperti itu, karena mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi kita hadapi, kita bahasa ganasnya kita sikat aja masalah itu untuk karya yang lebih baik. Wih, gitu, Mbak. luar biasa. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Sama-sama Mbak Mula. Semoga motivasinya sampai ke teman-teman IPKB di seluruh Jawa Tengah. Amin. Terima kasih untuk waktunya ya. Amin. Ini waktu Siap. yang singkat tapi bikin saya tercerahkan. Wah, IPKB kegiatannya ini dan begini dan begitu ya. Oke, luar biasa. Semoga organisasi lain bisa terinspirasi dari IPKB Jawa Tengah Amin. yang ternyata tidak digaji tapi tetap bisa sering healing ya. Baik, untuk yang terakhir sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan bersama Wahyu. Sampai jumpa.